adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKJ Maguwoharjo. Ya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa pastinya ya. Ya, apalagi yang kelas 6 ini pasti sudah agak santai-santai walaupun masih deg-degan ya karena sudah menjalani ASPD. Tinggal adik-adik kelas ini ya yang masih SD, yang SMP, ini juga masih ujian ya adik-adik. Tetapi hari ini adik-adik sekolahnya nggak sekolah di sekolah SD atau SMP, tetapi kita sekolah minggu ibadah anak ya. Ya, kita akan bersiap, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan ya. Sebelumnya, mari kita bersiap untuk menerima berkat dari Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Silahkan. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, sekarang agar kita semangat adik-adik, kita akan pujikan lagu yang pertama untuk pembukaan ibadah pagi ini dengan lagu apa Eca? Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, sudah sedikit semangat ini ya adik-adik semua. Dan kita akan memulai ibadah anak hari ini. Sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita. Silakan Eca. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong bimbing kami yang akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami dari awal hingga akhir acara sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah membimbing kami dalam hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Eca. Ya, sekarang adik-adik di masa pandemi ini walaupun belum bisa sekolah minggu secara offline ya, belum bisa tatap muka, belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman di sekolah minggu, tetapi adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita. Itu adalah kewajiban kita semua adik-adik yang kalau orang tuanya adik-adik kan juga sudah mulai tatap muka, ada yang masih online, adik-adik masih online, tetapi bersukacita terus
untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena gereja itu bukan di gedungnya saja, tetapi gereja adalah orang-orangnya, adik-adik semua, orang tua kita, ya adik-adik ya. Seperti lagu ini, gereja bukanlah gedungnya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita ulangi lagi. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya. Ya. Sekarang kita mau apa ya Eca? Kita mau persembahan. Oh ya, persembahan adik-adik. Walaupun adik-adik masih sekolah minggu melalui online, tetapi kita tetap mempersembahkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan dari orang tua kita. Kita juga adik-adik juga tetap persembahan untuk Tuhan melalui persembahan yang dari pemberian orang tua. Dan nantinya gimana caranya Eca? Dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya ditulisin untuk komisi anak sekolah minggu, lalu dikirimkan ke gereja. dikirimkan ke gereja ya adik-adik ya. Nah, untuk persembahan kali ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya. Doa persembahan akan dipimpin oleh adik Gabriel. Silakan. Terus kami udah mengumpulkan persembahan. Ya, amin. Terima kasih Dek Gabriel. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, akan belajar firman Tuhan untuk dapat menambah imun kita ya adik-adik ya. Setelah seminggu kita mungkin ada adik-adik yang tidak belajar firman Tuhan, hanya berdoa saja gitu ya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan dengan baik-baik firman ini
akan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Sigit. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, memohon pertolongan Roh Kudus untuk memberkati kita agar kita siap mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang doa firman? Adriel. Adriel, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Pak Sigit yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan berkati juga supaya kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Adriel. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita ya, adik-adik ya. Firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Sigit. Silakan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Maguwo. Pada minggu ini kita akan belajar bersama untuk menggali firman Tuhan dengan tema memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 8. Adik-adik tahu Mazmur ya, di Perjanjian Lama. Sudah ketemu semua? Kitab Mazmur 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan mendendam. Jika aku melihat langit, buatan jari-jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah, saat ini kita akan baca dari Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya ulangi, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik tahu pahlawan nasional kita, mungkin Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, atau Insinyur Soekarno, atau Dr. Andes Muhammad Hatta. Adik-adik mesti tahu ya, siapa mereka. Mereka adalah pahlawan nasional Indonesia. Mengapa mereka dikagumi? Karena mereka memiliki kemampuan istimewa, yaitu yang berguna untuk banyak orang dan membuat mereka dihormati. Yaitu bahwa mereka telah mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan mengusir penjajah Belanda. Dengan kemampuannya, dengan kepintarannya, mereka mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya, sehingga mereka dihormati oleh rakyat Indonesia dan mereka menjadi pahlawan untuk Indonesia. Demikian juga di dalam Alkitab ada seorang pahlawan yang begitu dihormati oleh bangsa Israel dan begitu disayang oleh Tuhan. Siapa dia, adik-adik?
Ya, benar. Dia adalah Daud, raja terbesar sepanjang masa, raja yang dihormati oleh rakyatnya dan yang disenangi oleh Tuhan karena menyukakan hati Tuhan. Daud ketika masih kecil, dia adalah seorang gembala domba. Dia pekerjaannya menggembalakan domba-domba, meskipun bukan miliknya, tapi Daud bertanggung jawab atas keberadaan domba-domba ini. Dia selalu memberi makan, selalu memberi minum, bahkan dia selalu menjaga domba-domba itu untuk mengusir dari binatang-binatang buas yang akan mengganggu domba-dombanya. Itu Daud kecil ini telah dididik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, meskipun domba yang dia gembalakan itu bukan dombanya, tapi domba milik keluarga besarnya. Kemudian ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, yang di sana ada seorang yang tinggi besar, yaitu siapa adik? Ya, Goliat. Bangsa Israel begitu takut sekali akan keberadaan Goliat, sehingga ketika itu akan menyerang Israel, Daud dengan sukarela mau melawan Goliat. Meskipun pertama kali diremehkan, karena apa adik-adik? Karena tubuh Daud yang begitu kecil dibanding dengan Goliat yang tinggi besar, tidak sebanding, dan Goliat adalah ahli perang, di mana Daud hanyalah seorang gembala yang mungkin memegang senjata saja dia tidak begitu fasih, tidak begitu pandai. Tapi apa yang terjadi? Daud dengan percaya diri, dia memakai ketapelnya, dan dia yakin bahwa Tuhan akan menyertainya. Dan memang benar, ketika dia pakai ketapelnya dengan umpannya, dia putar-putarkan, kemudian dia lemparkan. Apa yang terjadi? Batu itu mengenai dahi Goliat dan Goliat mati. Seketika itu juga kepalanya dipenggal oleh Daud, sehingga bangsa Filistin ketakutan dan dia mundur. Dia lari karena bangsa Israel menjadi lebih kuat, lebih berani menghadapi bangsa Filistin. Dari situ kemudian Daud semakin dielu-elukan. Dia menjadi orang yang begitu disanjung di bangsa Israel, yang kemudian membuat Raja Saul iri hati. Dia mau membunuh Daud, dia kejar-kejar Daud, sampai akhirnya Daud harus bersembunyi di sebuah gua yang bernama Adulam. Di dalam gua itu ternyata banyak sekali orang-orang pelarian dari berbagai bangsa yang lari karena juga mau dibunuh oleh pemimpinnya dan sebagainya. Dan mereka dan Daud pun bisa berkomunikasi, berteman dengan baik dengan mereka. Kemudian di dalam apa yang terjadi ketika Tuhan menetapkan Daud menjadi raja, dia tidak meninggalkan teman-temannya waktu dulu berkumpul di Gua Adulam. Mereka ketika membutuhkan pertolongan Daud dengan sukacita memberikannya, atau bahkan juga sebaliknya ketika Daud membutuhkan pertolongan dari teman-temannya dari berbagai negara, mereka juga dengan sukacita
memberikan pertolongan kepada Daud. Dan satu hal yang bisa kita lihat dari perjalanan Daud adalah setiap tarikan nafas Daud, setiap apa yang dia lakukan Daud, baik itu ketika Daud senang, ketika Daud susah, ketika Daud dalam tekanan, ketika Daud bahagia, selalu memuji Tuhan. Itulah yang menjadikan kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Daud, sehingga ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia selalu diluputkan dari setiap pembunuhan yang akan dilakukan. Dan ketika Daud sudah menjadi raja, diurapi menjadi raja, Daud menjadi seorang raja yang hebat, raja yang besar, raja yang begitu terkenal di seantero negeri dan bahkan sampai ke luar negerinya, dan cita-citanya membangun bait Allah. Apa yang dilakukannya adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Dia begitu dekatnya, dia begitu intimnya dengan Tuhannya, sehingga dia tidak pernah lepas dari Tuhan. Dia selalu memasmurkan, menyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan. Dan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, Daud itu takut akan Tuhan dan bertanggung jawab, yaitu bahwa dia mempergunakan kemampuannya untuk melindungi yang lemah dan demi kebaikan bersama. Yaitu seperti para pahlawan kita ya, dia mempergunakan kemampuannya untuk melindungi yang lemah dan untuk kebaikan bersama, yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pelajaran yang tentang Daud ini dan juga tentang pahlawan nasional kita, ada yang bisa kita petik, yaitu bahwa ketika kita nanti menjadi adik-adik, menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab seperti Daud, yang mempergunakan kemampuannya untuk melindungi yang lemah, melindungi orang-orang yang lemah, dan juga melakukan pekerjaannya untuk kebaikan bersama, tidak untuk kebaikan diri sendiri. Juga bahwa tetaplah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tetaplah selalu bersandar kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pemimpin, ketika baik itu dalam susah, dalam senang, dalam tekanan yang berat, ataupun ketika kita bahagia, kita harus tetap ingat akan Tuhan. Kita harus selalu berserah diri kepada Tuhan. Ya, itulah adik-adik firman yang bisa Pak Sigit berikan untuk hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik, menjadi teladan bagi adik-adik dengan mencontoh keteladanan dari Daud. Dan saat ini kita akan menutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang kami sembahkan puji, yang kami kenal dari Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi suluh langkah bagi hidup kami, untuk menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Sehingga biarlah kami menjadi seperti Daud-Daud yang Engkau kehendaki ya Tuhan, yang menjadi orang yang bertanggung jawab akan apa yang telah menjadi pilihan kami ya Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, adik-adik kami, pribadi lepas pribadi Tuhan yang sedang sekolah minggu secara online ini ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi terang, menjadi garam untuk orang lain ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruhnya hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih Pak Sigit. Ya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana Daud itu sungguh-sungguh menjadi pahlawan ya adik-adik ya. Tadi diceritakan membawa ketapel, mengalahkan yang besar itu siapa Eca? Goliat. Dan Daud juga pahlawan-pahlawan kita bisa menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Dan adik-adik belajar akan firman Tuhan hari ini juga apa? Selalu berani, selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Dan kita akan menanggapi firman Tuhan pagi ini dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, yeay. Makasih adik-adik, wah sudah mendapat firman Tuhan, sudah bersuka cita ya, itu pasti menyukakan hati Tuhan seperti Daud ya. Hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah memuji nama Tuhan, saatnya kita prakarya. Mau buat apa ya ini adik-adik kita ini? Oh, mari kita lihat ya mau bikin apa ini. De Evan dan Eben, silahkan. Dan Eben. Nah, untuk prakaryanya ini gimana ini, Eca? Prakaryanya habis dibuat terus difoto atau di video cara membuatnya, lalu dikirimkan ke grup saksi kecil. Oke, ya jangan lupa adik-adik ya. Nah,
kita akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Senyum dan Muka yang Gembira. Adik-adik tetap senyum gembira ya. Nah, kita akan pengakuan iman rasuli adik-adik ya dengan sikap sempurna. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Kita akan menerima berkat pengutusan dari Bapak Pendeta Heru Sumboto. Silakan. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, adik-adik, walaupun saat ini COVID-19 sudah melandai, tetapi Bu Evi ingatkan ya adik-adik semua tetap jaga prokes itu dengan tetap pakai masker. Kalau bepergian keluar rumah pakai masker. Tetap cuci tangan ya adik-adik ya. Terus juga jaga kesehatan sekarang ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan, makan minum yang sehat ya adik-adik ya. Biar badan kita tetap kuat. Adik-adik yang dari SD kan sudah vaksin ya. Sampai yang orang tua sudah vaksin. Tetapi tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya, agar adik-adik tetap kuat dan sehat. Oke. Bu Evi, Eca, dan Kakak Dika berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang memberi berkat untuk kami, Bapak Sigit yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga pada apa Eca? Imulmet ya, juga adik Gabriel, adik Adriel, adik Evan dan Eben,
yang sudah melayani ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, kita akan tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa di hari Minggu mendatang. Sekarang kita akan tutup ibadah dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh adik kita Osa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai sekolah minggu, Tuhan. Sekarang kami akan berpisah, Tuhan. Tuhan tolong kami dalam satu minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Terima kasih Osa. Ya, kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.